syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ucapkan dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada malam yang ke-7 ini Allah masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, terlebih-lebih nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan kepada kita semua, sehingga kita hadir melaksanakan sholat Isya secara berjamaah, dan insya Allah kita sambung dengan sholat tarawih secara berjamaah. Makanya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan ini harus kita jaga dan harus kita pelihara. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang mana manusia selalu melalaikannya. Maka sahabat bertanya, nikmat apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, nikmat kesempatan dan nikmat sehat. Kita sebagai orang yang beriman, maka nikmat kesehatan ini harus kita pelihara, harus kita jaga. Yang kedua, sholawat kepada Rasulullah kita ucapkan dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa umat yang mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada malam ke-7 ini judul kultum kita yang tertulis di buku Madani Persatuan Mubarik Batam, yaitu bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana Allah menurunkan Al-Quran sebagaimana petunjuk untuk semua manusia, yang membedakan mana yang baik dengan mana yang buruk, membedakan mana yang hak dengan yang batil. Itulah tujuan Allah menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Kita sebagai umatnya Rasulullah, sejauh mana cinta kita kepada Al-Quran? Kalau kita cinta kepada Al-Quran pada malam bulan Ramadan, kita harus meningkatkan bacaan-bacaan Al-Quran. Karena di antara yang harus kita tunaikan kepada Al-Quran yaitu membacanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Jadi sesibuk apapun kegiatan kita, sesibuk apapun pekerjaan kita, jangan sempat kita melalaikan tidak membaca Al-Quran. Apalagi sekarang di handphone sudah ada aplikasi Al-Quran. Ketika kita istirahat, waktu bekerja, sebelum kita tidur sebentar di dalam istirahat, kita sempatkan membaca Al-Quran. 1 ayat, 2 ayat, 1 halaman, 2 halaman. Dengan kita istiqomah membaca Al-Quran, insya Allah kita akan lancar membaca Al-Quran. Pak Ustaz, saya belum lancar membaca Al-Quran. Tidak apa-apa, yang penting membaca. Apalagi di dalam bulan Ramadan, kita membaca Al-Quran dengan bertadarus. Dengan bertadarus, maka kita senantiasa menyimak. Orang yang tidak lancar membaca Al-Quran, kata Rasulullah, akan mendapat 2 pahala. Yang pertama, pahala karena tidak lancar. Yang kedua, pahala karena kita bersungguh-sungguh dalam belajar Al-Quran. Yang kedua, kata Rasulullah, orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama malaikat Jibril di surga. Memilih yang mana? Ya kita pilih dua-duanya. Tetapi ketika kita belum lancar, kita berusaha untuk memahirkan, untuk melancarkannya. Yang kedua, Al-Quran itu harus kita amalkan.
Ketika hari ini puasa, kita diperintahkan puasa, maka kita berpuasa. Berpuasa sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan sesuai dengan ajaran yang diperintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang kita berpuasa, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak orang yang berpuasa tetapi hanya menahan, hanya dapat lapar dan dahaganya. Kenapa? Karena dalam berpuasa dia menceritakan aib saudaranya, menceritakan keburukan saudaranya. Ketika ada orang yang mengajak kita untuk menceritakan orang lain, maka kita harus bilang, maaf bu, maaf pak, kita sedang berpuasa. Insya Allah ghibah pun akan terhindar. Kita terkadang berpuasa secara syariat saja, tetapi kita tidak mengamalkan hakikat. Hakikat puasa artinya mata kita berpuasa, hidung kita berpuasa, mulut kita berpuasa, pendengaran kita berpuasa. Insya Allah apabila kita menghakikatkan puasa, itulah orang-orang yang beruntung, itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Semoga kamu, kata Allah, menjadi orang yang bertakwa. Dan yang terakhir, tentunya kita kepada Al-Quran, yaitu kita ajak atau kita tausiahkan. Artinya di dalam rumah tangga seorang kepala keluarga mengajak anaknya untuk sholat. Apabila anaknya laki-laki, maka kita ajak sholat berjamaah di masjid. Insya Allah apabila anak kita istiqomah dalam melaksanakan sholat berjamaah, maka anak kita ini 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, anak kita inilah yang akan memakmurkan masjid-masjid yang ada di lingkungan kita. Apabila masjidnya makmur, maka masyarakatnya akan makmur juga. Apabila masjidnya makmur, maka Allah senantiasa menurunkan taufik hidayahnya dan Allah menurunkan keberkahan kepada kita semua. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kultum yang dapat disampaikan. Intisari dari kultum pada malam hari ini, yang pertama, Allah menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Yang kedua, Al-Quran itu harus istiqomah kita membacanya. Yang kedua, harus kita amalkannya. Dan yang terakhir, yaitu kita ajak saudara kita untuk menjaga Al-Quran, untuk bersama-sama mengajak ke dalam kebaikan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Dan kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.